Halo, selamat pagi, cauan, sahabat Formosa. Kembali lagi bersama saya Bang Tohar dalam acara baru ya ini namanya. Namanya KNT, Kanda-Kanda Ning Taiwan. Nah, kali ini saya nggak sendiri. Bukan kali ini sih. Sekarang ini saya nggak sendiri. Sekarang saya bersama suatu sahabat dari sesama daerah juga. Nanti kita bakal kenalan ya sama beliau. Beliau ini udah lama, udah senior lah di Taiwan, udah hampir 6 tahun beliau ini. Nanti kita bakal ngebahas soal apa sih keluh kesah di Taiwan, apa gonta-ganti majikan kayak gitu. Oke guys, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya. Oke, langsung saja kita kenalkan, ini dia Mas Along. Halo Kang Along. Gimana kabarnya nih? Selamat pagi, cawaan. Oke. Gimana? Gimana Kang? Mas enak ngobrol kayak gitu? Iya. Kang aja lah. Kang aja ya. Biar Kang enak. Along. Kang Along ini udah lama ya di Taiwan. Udah berapa tahun Kang tepatnya? Sekitar 6 tahun jalan lah. Lama juga ya, senior. Lumayan. Kalau sisa rumah udah kelar nih guys. Ya, Amin ya. Terus ini Kang, kita kan kayak Kang Along kan udah lama nih di Taiwan nih. iya. Cobalah ceritakan gimana awal pertama masuk ke Taiwan sampai sekarang ini gimana nih Kang? Oke lah, baiklah. Sekarang saya mau ceritakan masalah perjuangan saya dari rumah. Dari rumah ya. Terus berangkat ke Taiwan ini, semua orang itu pasti punya harapan satu. Benar harapan satu ya yang Itu tujuh. ingin membangun rumah tangga bila yang punya istri. Iya benar. Ya, terus keduanya itu ingin mempunyai cita-cita yang ingin tercapai. Betul sekali. Iya. Pasti itu ya. Tapi masalah sampai di Taiwan itu semua juga punya harapan itu ingin Kadang- punya majikan Benar. yang sah, Yang baik ya. baik gitu. Tapi kenyataannya ya semua itu mungkin udah takdir. Benar. Intinya pada semua orang itu, kalau orang kata-kata dibilang itu nasib-nasiban gitu Iya. maksudnya gitu. Ada juga yang dapat majikan yang baik, ada juga yang nggak baik. Kadang-kadang majikannya baik, ada selek sama temen begitu. Terus Terus- kedua kalinya itu Iya. tergantung kita, untuk mental kita ini. Benar. Kalau mental kita kuat ya mungkin bisa bertahan. Kalau mental kita nggak kuat ya bisa jadi pindah-pindah majikan begitu. Iya. Intinya kabur lah begitu. Kabur Kang ya. Iya. Berarti posisinya status Kang Along ini apa nih kalau boleh tahu nih? Ya kalau untuk status untuk sekarang ini ya memang udah lama. Udah lama Status saya sekarang ini nggak resmi lah, ya. swasta. Swasta lah ya, bisa Iya, dibilang swasta guys. swasta Atau lah. bahasa ya kasarnya ilegal lah. Nah, ilegal itu kaburan. Kaburan. Nah kan apa katanya tuh ya, kata orang yang di rumah tuh kan yang biasanya katanya Taiwan tuh sahdu katanya. Sahdunya tuh apa sih Kang biasanya? Oh, kalau masalah sahdu itu kalau Banyak yang bilang menurut sahdu saya gitu. iya. Banyak sih hal cerita masalah Taiwan sahdu. Iya. Itu mau bagi anak muda lah. Iya, anak muda lah ya, Anak yang belum muda punya yang tanggungan di punya rumah gitu, tanggungan. belum punya Bukan yang belum punya tanggungan juga. yang Kadang yang otaknya. punya tanggungan juga ya Iya. kadang-kadang orang begitu, tapi karena niat lah. Benar. Tergantung niat Apa hati. niat sama ini ya, sama apa tekadnya sampai di mana, ada imannya sampai di mana ya. Nah, itu kan kebanyakan orang kan Iya benar. jangankan istilahnya yang masih bujang, Hmm. yang udah punya istri juga namanya juga godaan. Godaan itu banyak. Bener banget tuh. Godaan banyak banget tuh tuh. istilahnya bukan karena materi aja, Iya. hasrat Iya. istilahnya. Namanya itu. kita manusia Namanya ibaratnya. juga orang normal Kita gitu. butuh ya betul. Iya, cuman satu itu intinya kalau kita tekad bener-bener ingin pengen sukses di negara orang itu ya harus pegang prinsip yang teguh lah. Benar. Harus sesuai Iya. dari pas berangkat itu ya. Ah, harus iya. harus Jangan konsisten. sampai
berangkat mempunyai harapan yang tinggi, Mm-mm. ternyata sampai sini berbelok arah. Iya, akhirnya kan ya Pangkalan. kan banyak juga kasus yang sampai bercerai gitu kan, sampai disingkat iya, lagi. itu kenyataannya. Iya. Benar-benar. Ya emang sih buat teman-teman yang di rumah ya, yang di Indo khususnya, maksudnya yang bilang Taiwan Syahdu itu ya mungkin ya orang-orang yang ya itulah kadang melenceng dari niat awal kan ya biasanya. Iya, godaan lah itu. Godaan. Cuman itu godaan doang. Nggak kuat sama godaan. Benar. Oke. Bisa diterima, masuk akal guys. Oke, sekarang pertanyaan kedua Kang. Kang Kalong kan di sini kan udah lama ya, udah ganti-ganti majikan. Iya. Nah, terus sekarang nih kerja di mana Kang? Udah majikan apa, terus kerjanya di apa gitu? Oh, kalau untuk sekarang Hmm. saya kerja di kebun tomat gitu. Nah, kebun tomat. Iya, kebetulan apa namanya, setiap majikan itu beda-beda. Iya, selalu. Kadang-kadang majikan itu bukan apa namanya ya, kadang-kadang mungkin karena sering udah ganti majikan, jadi majikan juga menilai. Iya. Tapi orang juga bukan majikan aja yang menilai. Iya, kita juga sebagai Iya, makhluk kita juga sebagai sama-sama manusia. sesama hati gitu maksudnya. masih bisa menilai juga gitu. iya, majikan mana yang baik dan yang buruk gitu kan. Mana yang kadang ada yang pelit juga gitu kan. Kalau masalah pelit udah umum. Udah umum standar, rata-rata begitu ya. Yang penting nggak rewel gitu. Yang penting nggak banyak omong guys, karena begitulah orang sini banyak omong kan. Kadang-kadang itu kalau orang apa namanya ya, majikan, kalau orang Indo kan tahu sendiri, kerja itu yang penting nggak banyak omong, nggak Iya, banyak Yang perintah. penting banyak kerja. Iya, yang penting begitu dikasih perintah ini terus dikerjain bisa, itu pengennya orang Indo itu ya jangan disuruhin, maksudnya jangan ditanya lagi. Akhirnya orang Indo ini nggak konsen kerja itu. Akhirnya pusing karena omongan. Ya udah tahu kita nggak bisa ngomong, udah tahu kita ngomongnya dikit doang bisanya kan ya. Itu banyak omong majikannya kadang. Jadi pusing gitu kan ya. Ya Kang lah, ayo lah kita minum dulu nih Kang nih. Ada suguhan dari sponsor nih guys. Iya, Sponsor sekarang, guys. Sekarang kita minum dulu lah biar ceritanya Biar kita tambah oke lah gitu. Ayo, ini biasa ini minumannya. ini minumannya ini guys nih. Minumannya begini nih guys. Minumannya orang Taiwan begini. Ayo Kang. Yes. Terus gini Kang, pertanyaan ketiga, ya kita kan tahu lah ya di Indo kan orang kerja kan gajinya kecil. Nah di Taiwan ini berapa nih Kang gajinya? Sampai orang tuh rela apa sih minjem modal sana sini buat berangkat ke Taiwan tuh sebenarnya berapa sih gajinya tuh di Taiwan itu? Kalau masalah gaji itu standar ya. Standar lah ya. Iya. Kalau semua majikan itu di sini pertama masuk itu dia itu pakainya training. Oh, training. Oh betul, sama kayak di Indo juga ya, ada sama. trainingnya gitu ya. 3 bulan itu apa berapa biasanya? Ya minimal 2 bulan 3 bulan. Hmm. Sebabnya orang sini itu menilai orang itu dari segi pengalaman. Ya benar, pengalaman cepat kerja. Iya, satu pengalaman, terus kedua kalinya itu masalah gaji ini kan dia kan menilai kita kerja. Kalau kita kerja rajin, kerja kita bagus, Bangun pagi gitu kan. bangun Beres-beres. istilahnya nggak pernah telat. Benar-benar. Itu orang Taiwan juga udah menilai. Lihat sendiri ya itu. Iya. Wah, Ya orang intinya rajin. pada intinya untuk masalah gaji itu pertama standar itu 800, bahkan ada yang 700. Buat ini aja, buat info aja ya, 800 itu maksudnya kurs saat ini ya tanggal 26 Februari 2020 ini kursnya sekitar 453. Jadi hitung sendiri guys, 453 dikali 800 NT itu berapa sih? Itu gaji pertama untuk orang training gitu. Berapa itu 453? 453 dikali 800 kan. 800. Coba kita lihat kalkulator dulu. 300 Nah ini guys hasil apa bukan hasil sih, gaji anak training sekitar 362.000 sehari itu guys. Itu ada yang bersih ada yang kotor Kang ya? Ya kebanyakan kalau gaji Bersih lah ya. training itu bersih. Jadi Iya. kalau ditanggung tidur di situ udah ada mesnya gitu. Jadi bersih ya gitu 360 ribuan ke atas biasanya gitu. Ya kalau dibandingkan sama Indo ya kaceknya itu nggak terlalu banyak. Iya sih. Jadi Indo kita nyari uang ibaratnya kita kan di sini kan ini ya petani ya ibaratnya berkebun itu. Kalau di rumah berkebun itu ya
sekitar berapa sih kan kalau berapa itu Kalau di Kecil Indo kayaknya dah. itu sekitar paling banyak itu 200. Oh 200.000 sehari. Sehari. Ya beda 100.000 lah. Bedanya ya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak sebenarnya ya. Cuman intinya kan kalau di Taiwan itu kerja itu udah termasuk target. Jadi maksudnya udah jelas nyata kerja. Benar. Jadi kalau di Indo kan paling-paling kadang kerja, kadang enggak. Benar. Kadang Sini, kerja, kadang kerja. Kalau sini di tiap hari Taiwan ya. ini tiap hari. Tiap hari Jadi ada istilahnya kerjaan. ada aja kerjaan itu. Intinya 1 bulan itu kita bisa mentarget. Jadi Sekitar 360-an dikali berapa? 3 bulan berapa tuh? Tuh guys, jadi untuk anak baru yang kerja di Taiwan tuh yang masih training itu sekitar 10 jutaan guys gajinya. 10.872.000. Yes, tuh. Dikali 30 hari itu kalau nggak ada libur. Misalnya kalau misalnya ada libur ya normalnya 4 hari libur gitu, seminggu sekali ya. Tinggal dipotong aja 4 apa ya? Tinggal potong aja ini 1.800.000. Nah, itu segitu hasilnya. Jadi itu kebanyakan kan orang kan belum mikir macam-macam. Itu kotor. Itu kotor ya. Itu gaji dapat 10 juta itu kotor kan. Soalnya kotornya gimana? Kita keperluan kita kan untuk beli sabun, Benar, bisa Ada keperluan juga. dapur juga ada. perluan beli pulsa. Di pulsa benar. Nah terus ketiganya itu kita kan istilahnya minimal 5.000 itu untuk 1 bulan harus megang. Nah, iya. Ya ini juga Nah, termasuk ini kebutuhan juga ya. jadi termasuk kebutuhan Karena ini. kita kerja kalau nggak ada ini ya nggak cayo, Nggak ada tenaga. nggak semangat. Ya paling-paling untuk istri yang di rumah paling kebagian itu 15.000 paling banyak 20.000. 20.000 paling banyak, 20.000 ya sekitar Sedangkan- 7 jutaan. Sekitar 15.000 itu ya sekitar 7 juta ya. Itu ya mudah-mudahan dengan uang segitu ya Bisa kecukupan bisa itu. Ya. kecukupan harapannya. Syukur lebih gitu ya. Syukur lebih. Dan untuk yang bujangan ya pasti lebih itu loh guys. Ya. Kalau Kebanyakan yang bujang ya nggak bisa lebih. Oh iya, Sebabnya karena belum habis di kencang, sini kan? guys. Pacaran juga kan Bener. perlu dana lah istilahnya. Di sini pacaran mahal guys. Ya untuk yang swasta semua mahal. Mahal benar-benar. Kecuali yang negeri. Kalau negeri kan itu istilahnya yang punya wilayah lah kasarnya. Kemana aja bisa, yang nggak takut apa-apa. benar. Tapi kebanyakan yang negeri itu hasilnya nol. hasilnya nol guys, karena banyak potongan. Bukan potongan lagi. Apalagi tuh? Yang satu ya Jalan itu mulu ya. satu jalan-jalan, Iya. kedua godaan. Karena gini Kebanyakan guys. itu yang negeri itu ya pacarnya itu tiap gang lah. Iya. Karena gini guys, sebagai informasi aja, kalau yang resmi itu dia biasa naik bis, naik angkutan umum tuh bisa dia bebas dia. Kalau kita kan sebagai warga sebagai ketika ilegal kan kita harus milih-milih gitu kan naik kendaraan umum tuh. Paling taksi gitu. Taksi kan tahu sendiri kita mahal. Ya kalau ya itulah bedanya anak swasta sama anak negeri itu begitu. Lebih leluasa kalau anak negeri itu. Kalau anak ilegal kan dia kita pikir-pikir gitu mau kerja. Pikir-pikir, jangankan Mau mau pergi. Kita mau beli rokok aja pikir. Dipikir dulu. Di jalan ini ada siapa? Tiba-tiba ada Kalau polisi kan seumpama repot. di jalan itu ada pade, kita mau kemana? Repot gitu. Repot gitu. Kita bisa-bisa kita langsung Deportasi dipulangin. ya dipulang langsung ditangkap bawain ke penjara. Jadi ya buat yang Jadi teman-teman jangan- ilegal hati-hati guys. Iya, jangan dianggap itu ilegal itu istilahnya semena-mena, itu salah. Salah guys. Yang Kita harus semena-mena itu orang negeri. resmi itu Resmi lebih itu. Ya, kalau untuk orang ilegal ya paling-paling kalau libur ya begini. Kita dekam di kamar kita udah. biasanya nggak gini lah, kemana-mana. udah ini habis full botol udah nggak kemana-mana, udah ini aja nih Purita aja udah sama bir paling. Minum lagi kan, minum lagi kan, Ayo, minum lagi, minum mari lagi. kita break dulu lah. Oke guys.